Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prima Saraspuspa di podcast Sapa Tangerang Gemilang. Kali ini kembali hadir menyapa Anda dalam ruang bincang inspiratif yang menghadirkan berbagai topik seputar pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tangerang. Dalam episode kali ini kita akan mengulas tentang Koperasi Merah Putih. Sebuah inisiatif strategis yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan kemandirian melalui usaha lokal. Bersama saya telah hadir Dr. Anda Haji Raden Ana Ratna Maimunah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Kita akan berbincang untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan, peran, serta inovasi pembentukan Koperasi Merah Putih untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kadis. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Sapa Gemilang. Langsung saja barangkali Bu Kadis, kami masyarakat ingin tahu nih, masalah Koperasi Merah Putih itu apa sih? Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu Kadis Kominfo telah mengundang kami untuk hadir di podcastnya Kominfo ini. Kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyambut baik podcast ini karena secara tidak langsung kami mensosialisasikan mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan mandatori sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, di mana Presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa tahun 2025 akan dibentuk 80.000 koperasi se-Indonesia dengan nama Koperasi Desa Merah Putih, di mana memberdayakan seluruh anggota desa untuk menjadi anggota koperasi tersebut. Dan tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa tersebut. Jadi kami di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentu sejalan juga dengan surat edaran dari Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025, kemudian juga Menteri Desa dan Menteri Desa nomor 6 tahun 2025 yang menyatakan bahwa setiap desa juga kelurahan wajib mendirikan Koperasi Desa Merah Putih ini gitu. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini telah dicanangkan di Kabupaten Tangerang oleh yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Bupati Tangerang, Bapak Haji Muhammad Maisal Rashid pada tanggal 29 April 2025 di GSG dan dihadiri oleh seluruh kepala desa dan seluruh lurah sebanyak total 274 desa dan kelurahan, dan dihadiri oleh seluruh camat, di mana menyatakan tekad bahwa Kabupaten Tangerang akan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih, dan sesuai arahan bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu akan di-launching pada tanggal 12 Juli 2025 oleh Presiden Republik Indonesia dan di kabupaten kota oleh seluruh bupati dan wali kota. Jadi kami sebagai warga desa gitu ya, boleh tuh masuk ke koperasi itu? Boleh. Jadi koperasi itu Bu, kami sekarang lagi proses sosialisasi. Proses sosialisasi di tiap kecamatan kami laksanakan mulai dari tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Mei 2025. Dan dilanjutkan setelah itu maksimal 1 minggu untuk dilaksanakan musyawarah desa dan rapat penetapan untuk mengurus pendirian koperasi. Nah, di musyawarah desa itu ditetapkan nanti pendiri koperasinya 9 orang, dan nanti ditetapkan anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya. Di situ dicantumkan bahwa yang menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih adalah warga desa tersebut. Jadi kalau saya warga desa Cikupa, berarti saya harus daftar ke Desa Cikupa gitu ya? Iya, betul Bu. Nah, Gitu. terus kalau misalkan usaha saya itu berbagai macam ya jenis usahanya di koperasi itu? Iya, betul.
Jadi ada unit usaha kurang lebih 8 yang telah ditentukan, tapi ada penambahan yaitu sesuai dengan potensi lokal di desanya. Yang pertama tentu ada kantor koperasinya, kemudian juga ada untuk simpan pinjam, ada juga untuk klinik, kemudian juga ada untuk apotik, ada untuk sembako, serta ada untuk pergudangan, storage, serta potensi-potensi lokal yang ada di desa yang bisa kita kembangkan. Berarti kita bisa milih gitu ya dari Bisa. 8 unit itu? Bisa. Ini semuanya nanti dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada saat pendirian koperasi sudah ditentukan. Yang lebih aman adalah cantumkan dulu semuanya, misalnya kan cantumkan semuanya, kemudian kita sambil berjalan, potensinya mana nih yang paling potensial untuk melakukan usaha di desa tersebut. Kalau misalnya yang potensial adalah di mana desa itu memiliki situ, kemudian alamnya bagus, kenapa nggak kita jadikan desa itu desa wisata, ya kan? Nah, pengembangan itu yang kita harapkan dari pengurus koperasi ke depan, juga pengawas, di mana pengawas koperasi adalah ex officio kepala desa, cuma untuk pengurus dan pengawas tidak boleh sifatnya masih keluarga atau kekerabatan dari kepala desa tersebut. Jadi ini betul-betul partisipasi masyarakat seluruhnya, di mana koperasi itu berdasarkan prinsip-prinsipnya kan dari anggota oleh anggota untuk kesejahteraan anggota. Jadi jelas bahwa koperasi ini benar-benar mengembangkan kemampuan pengurus dan anggota untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya, di desanya. Jadi muatan lokalnya juga ada ya? Iya, jelas. Kearifan lokal di masing-masing desa itu juga bisa di ini ya? Bisa dikembangkan. Bu. Bisa kita kembangkan. Misalnya contohnya desanya punya potensi pasar desa. Bagaimana kita mengelola pasar desa itu? Atau kuliner barangkali ya? Ini kuliner kita buat nih wilayah kuliner nih gitu kan? Betul. Bisa jadi ya. Bagaimana kita misalnya kalau potensial untuk tadi wisata, misalnya menjadi desa wisata, di situ kan ada faktor pendukungnya, misalnya kulinernya, kemudian ada parkirnya. Bagaimana itu bisa mensejahterakan seluruh anggota. Nah, ada mungkin pertanyaan banyak pihak yang ke kami, apa bedanya sama BUMDes gitu kan? Kan di desa udah ada BUMDes, ngapain ada koperasi lagi? Jadi kami perjelas di sini bahwa BUMDes dan koperasi adalah mitra. Jadi sama-sama keduanya berbadan hukum dan keduanya tidak subordinat dan kemudian saling support gitu loh Bu. Jadi kita kalau BUMDes pendanaannya, keuntungannya untuk desa. Oh, bedanya kas desa. itu, Oh kas gitu. desa. Kalau BUMDes itu untuk kas desa. Iya. Kalau koperasi untuk anggota. Untuk anggota. Karena kalau koperasi setiap tahun harus rapat anggota tahunan. Kemudian juga ada SHU, sisa hasil usaha yang dibagikan kepada seluruh anggota. Sesuai dengan ditetapkan waktu di AD maupun di ART-nya. Itu. Yang membedakannya jelas itu. Jadi kalau untuk kita bisa mensejahterakan anggota, ya bagaimana anggota itu mampu berinovasi Bu. Mampu berinovasi, yuk misalnya kita buat usahanya gini, kemudian kita harus punya komitmen yang sama untuk mensejahterakan anggota koperasi itu. Gitu. Jadi usahanya itu bukan hanya kebiasaan koperasi kan simpan pinjam. Tadi Ibu Kadis bilang ada klinik ya. Berarti koperasi anggota misalkan dia punya warganya apoteker, udah bikinlah klinik gitu ya. Nah, betul. Jadi bisa ngelola sendiri. Terus tadi ada apotek ya. Jadi warga sekitar yang berusaha di situ juga bisa jadi anggota gitu. Iya, betul. Jadi dalam hal ini Pak Presiden kita, pemerintah pusat mengharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi di desa, di mana desa bisa menyediakan seluruh kebutuhannya,
mulai dari kesehatan, kemudian juga ketahanan pangan, karena kan di sana diharapkan bisa punya pergudangan, Bu. Kemudian kalau jadi hasil tani betul, ada gudang, ada nanti gudang, dijual di koperasi. Oh ya, nah itu. Jadi anggota koperasi itu betul-betul di situ untung, karena di situ juga memotong jalur yang selama ini mohon maaf ya, kalau di pertanian itu suka ada tengkulak yang kayak gitu. Nah, itu memotong, Bu. Kalau misalnya memang anggota koperasinya itu petani, masuk di situ, masuk Gapoktan, tapi masuk juga anggota koperasi, kemudian udah itu ada pergudangan, penjualan pemasarannya melalui koperasi, misalnya petani padi, penjualannya adalah beras organik, bagaimana beras organik itu di packaging, kemudian bagaimana packagingnya itu bisa bagus, dipasarkanlah oleh koperasi. Dan yang beli juga anggota juga. Nah, keuntungan untuk anggota adalah kalau misalnya di situ sudah ada koperasinya punya sembako, ya kan? Aktivitas penjual beli sembako. Nah, anggota daripada beli di toko lain, daripada belanja di warung-warung lain, mendingan belinya di koperasi. Karena kalau di koperasi, setiap kita belanja, maka akan ada poin yang untuk nanti nambah di SHU. Semakin kita sering belanja, berarti SHU kita pas mau lebaran gede. Insya Allah begitu, Bu. Gitu. Konsepnya seperti Jadi, itu. belanja tapi sambil nabung gitu ya. Bagus juga itu konsepnya ya. Ya, konsepnya seperti itu. Makanya kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lebih memberdayakan kepada koperasi sektor real. Jadi kami minta nanti pada saat pembentukan koperasi Desa Merah Putih itu yang utama adalah bukan untuk simpan pinjamnya, tapi adalah kita gerakan koperasi sektor real, misalnya dengan kita mendirikan warung sembako, di mana anggota tuh belanjanya di situ, gitu. Dan itu warung sembako itu mengakomodir produk-produk lokal yang ada, misalnya ya tadi petani padi ngejualnya berasnya itu di koperasi, kemudian penjualan itu dibeli oleh anggota, ya. Gitu. Jadi uang itu muter di situ ya? Ya, betul. Jadi, kalau misalnya itu terjadi, Bu, kami yakinlah desa itu bisa sejahtera, gitu. Karena kan dengan catatan anggotanya jangan nakal. Nah, betul, amanah. Itu yang utama. Karena ada simpanan wajib. Betul. Dan komitmen kata Pak Sekda. Jadi harus ada tekad dan harus ada niat yang bulat sama-sama anggota gitu untuk memajukan itu barangkali ya. Jangan sampai ada yang aktif bayar ya simpanan wajib. Ada yang ditagih juga susah gitu ya. Pas mau minjem gampang. Ini juga mungkin harus ada sosialisasi langsung ke warga masyarakat kali ya Bu Kadis ya. Supaya ini juga masif barangkali ya. Betul. Karena dari satu sisi memang warga pasti butuh lah untuk koperasi ini pada saat kita membutuhkan ingat koperasi gitu ya. Jangan sampai pas terbelit ke sana sini baru ingat. Tapi kalau saat ini kita sudah sosialisasikan, manfaatnya akan terasa. Pasti itu, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira kesiapan untuk desa yang sudah disosialisasikan nih bagaimana? Pembentukan Merah Putih ini, Koperasi Merah Putih. Kami sudah mulai dari tanggal 5 sampai sekarang tanggal 7 berarti udah 3 hari ya. Dari 3 hari itu 1 hari di 3 kecamatan, berarti kami sudah melakukan sosialisasi 9 kecamatan. Dan kami juga melibatkan dinas OPD terkait, bukan hanya Diskum, tapi juga DPMPD, Diskominfo, BPKAD, Bapeda, kemudian juga Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian. Semua terlibat ya? Semua terlibat di situ. Nah, hasil evaluasi kami selama 3 hari ini, alhamdulillah mereka rata-rata siap. Kan karena pada saat sosialisasi kami sampaikan tujuan Koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan arahan Presiden, videonya kami tayangkan, kemudian arahan Bapak Bupati juga kami tayangkan,
Jadi berdasarkan pantauan kami selama 3 hari ini, insya Allah semuanya siap. Nah, cuma mungkin karena ini adalah baru untuk desa, tidak semua penggiat koperasi itu ada di desa, Ya. maka ke depan nanti kami akan lakukan pelatihan, Oh, pembekalan. jadi dididik dulu. Iya, Jadi yang ditunjuk atau dipilih oleh warga sebagai sebagai pengurus. pengurus itu Ya. akan dididik terlebih dahulu oleh dinas koperasi, Koperasi, bagaimana betul. cara pengelolaan keuangannya, bagaimana Betul. manajemennya, bagaimana SOP-nya barangkali gitu ya, Betul. baru nanti Ya. diserahkan tugasnya Ya. gitu kan. Tapi masih dalam pemantauan dinas koperasi juga barangkali ya. Iya, betul Bu. Jadi insya Allah rencananya setelah nanti di launching pada tanggal 12 Juli 2025, sekitar bulan Agustus kami akan lakukan pelatihan kepada pengurus juga pengawas. Kemudian setelah itu pelatihan secara bertahap karena banyak ini jumlahnya 274 desa. Kami akan lakukan secara bertahap, tapi insya Allah seluruh pengurus dan pengawas itu semua tercover, akan dilakukan pelatihan. Dan setelah itu kami juga akan lakukan monitoring evaluasi pada bulan November dan Desember. Selanjutnya Ya. kita menunggu juknis dari pusat, dalam hal ini dari Kemendes, mengenai teknis bantuan atau perguliran dana dan sebagainya. Kalau dari legal standingnya misalnya aktanya bagaimana tuh? Oh ya, Pembuatan akta koperasinya itu gimana? untuk pembuatan akte koperasi itu alhamdulillah sudah pembiayaannya disiapkan oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah. Ya, dari provinsi kami mendapatkan informasi akan dimasukkan di bantuan keuangan provinsi atau bantuan keuangan. Nah, dari pemerintah daerah kabupaten juga siap untuk melakukan pelatihan kepada anggota. Jadi insya Allah Bu, untuk pendanaan pada dasarnya sudah siap. Alhamdulillah. Pendanaan pendirian ya. Nah, tetapi untuk koperasi itu harus punya modal. Nah, modal itu modal sendiri itu wajib dari anggota. Iya. Ya, jadi Itu mah memang udah ininya ya, kewajiban anggota ya menyetor apa simpanan wajib simpanan ya. wajib, betul Bu. Iya. Ini merupakan apa ya, terobosan barangkali dari pemerintah pusat ya, dan juga Siap. sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati kita ya kaitan dengan koperasi ini. Ya bagaimanapun ya, kesejahteraan ini tidak bisa sendiri ya, harus bersama-sama. Betul. Jadi dari anggota, pengurus, kemudian juga dari pengawasnya, Pak. Pengawasnya kalau tidak salah dari desa. Iya, ex officio kepala desa Bu. Oh, jadi kepala desa selain Ketua sebagai pengawas. kepala desa, dia pengawas koperasi itu. Iya, Jadi betul. berarti harus ada apa ya namanya? Kita di pembentukan itu harus benar-benar rapi ya, supaya Iya, tidak betul. ada kepentingan di situ ya. Nah, Ya. betul Bu. Jadi insya Allah nanti pas Musdesus maupun rapat pembentukan, kami Diskum dan DPMPD akan selalu mendampingi desa, juga kecamatan. Karena kami khawatir ada miss gitu Ya. kan. Karena di situ juga NPAK kan mereka mempersiapkan untuk berita acara, kemudian juga harus ada pemahaman yang sama Ya. di seluruh kepala desa mengenai untuk kepengurusan ini, karena memang ada keinginan dari beberapa bahwa inginnya ini ditentukan pengurusnya, inginnya pengawasnya ini. Nah, keinginan itu harus terakomodir di musyawarah desa gitu. Jadi kami kembalikan kepada mangga apa hasil musyawarah desanya gitu. Jadi itu pemahaman yang samanya itu yang ya mungkin agak sedikit effort lah untuk kami menjelaskan kepada jajaran di pemerintahan desa. Mudah-mudahan kita ini semua sejalan, seiring dan sepemahaman barangkali ya.
pembentukan dari koperasi ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat di desa dan kelurahan, dan juga perlunya mendorong warga masyarakat supaya menjadi anggota koperasi. Kemudian selain sudah dibentuk nih Bu, ada manfaat untuk warga. Tadi ada SHU-nya, ya. Jadi seakan-akan kita nabung lah ya, untuk akhir tahun ada sisa hasil usaha. Terus juga jenis usahanya juga berbagai macam ragam, tergantung tadi kalau ada muatan lokal, potensi desa. Nah. Kemudian Bu, kalau misalkan tadi ada warga yang di luar yang 8 Ibu tadi sebutkan, misalkan di situ misalkan ada jasa misalkan ya, bisa nggak ya? Misalkan begini, ada sekarang kan udah zamannya udah bukan langsung fisik, misalkan saya pengen punya usaha tapi dibiayai oleh koperasi, gitu kan? Simpan pinjam tadi, ya simpan pinjam, saya buat usaha. Persyaratannya jangan terlalu rumit kali Bu ya. Oh iya. Jadi jadi kan takutnya, mohon maaf ya, kadang-kadang yang punya usaha ini modalnya belum besar Bu ya. Mudah-mudahan nih koperasi juga membantu lah gitu kan. Terutama anak-anak muda yang ingin mandiri, anak muda yang ingin usaha, dia punya usaha sendiri lah gitu ya. Mudah-mudahan ini koperasi juga bisa membantu mereka lah ya. Iya. Harus Bu, harus, karena kebermanfaatan koperasi itu ya harus benar-benar berasa untuk seluruh anggota. Nah, makanya itu harus dituangkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Misalnya, jadi harus jelas ya. Iya, betul. Harus jelas. Berapa misalnya kalau mau simpan pinjam, berapa rate untuk pengembaliannya gitu, kayak gitu. Bunganya berapa, segala macam disepakati oleh anggota. Jadi anggota pun harus punya ini kali ya, misalkan saya menjadi anggota koperasi 2 tahun ke depan nih, saya usahanya sekarang masih dagang nih, dagangnya modalnya sedikit nih di koperasi, mudah-mudahan ada tambahan modal barangkali gitu ya. Berarti saya harus nabungnya rada banyak kan gitu ya? Bisa. Supaya nanti di akhir 2 tahun yang akan datang mungkin kita bisa lebih meningkat lagi usahanya gitu ya. Iya. Terus menurut Ibu nih, kaitan dengan koperasi ini dengan pemerintah desa dan kelurahan dan BUMDes tadi ya, terutama BUMDes. Misalkan di BUMDes sudah ada nih Bu, terus di koperasi ada, itu bagaimana ya Bu? Mungkin nggak? BUMDes udah usaha nih ya, udah usaha sembako, terus di koperasi juga bikin sembako, berarti persaingan ya antar desa, gimana ya Bu ya? Betul. Apa kita beda lagi atau milih bagaimana nih? Jadi itu kan kita dalam hal ini pemerintah menyediakan kan Bu, menyediakan kalau BUMDes seperti tadi keuntungannya untuk menjadi pendapatan kas desa, ya kan? Kalau koperasi pendapatannya untuk anggota. Nah, nanti tinggal bersaing di situ. Oh, gitu. Jadi silahkan berdua untuk membuka toko. Iya, silahkan. Iya, silahkan. Gitu. Jadi nanti hasil akhirnya akan berbeda. Iya. Kalau BUMDes itu adalah untuk kas desa. Betul. Kalau koperasi adalah untuk anggota. Iya. Oh, tapi mantap. Istilahnya gini, persaingan itu juga kita harus tetap bermitra, ya. Enggak persaingan itu saling menjelekan atau apa, enggak Bu. Nanti pengawasnya Pak Kepala Desa, nanti Pak Kepala Desa lah yang aktif. Oh, ini jangan di koperasi lah, ini cukup di BUMDes. Barangkali lebih enak begitu ya. Iya, jadi dipilah lah sama Kepala Desa. Dipilah sama Kepala Desa supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat, ya kan? Baik Ibu, ini perbincangan cukup menarik dan tak terasa ya, hampir setengah jam kita berbicara. Sebelum saya tutup, Ibu barangkali ada harapan untuk warga Tangerang kaitan dengan Koperasi Merah Putih. Mangga silakan. Harapan kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentunya mengharapkan Koperasi Desa Merah Putih dan kelurahan ini bisa disambut baik oleh masyarakat, kemudian betul-betul bermanfaat untuk seluruh masyarakat, untuk peningkatan perekonomian desa dan kelurahan. Dan kami mohon partisipasi aktif dari seluruh warga
di mana kita bisa sama-sama mensukseskan program ini, karena program ini sangat baik dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling mengawasi. Karena untuk pelaksanaan koperasi ini harus ada komitmen. Komitmen yang utama dari pengurus maupun dari pengawas. Dan bagaimana anggota itu bisa saling bersinergi untuk meningkatkan usahanya koperasi sehingga koperasi itu betul-betul bermanfaat terasa oleh seluruh anggota. Harapan kami dukungan dari seluruh masyarakat dan mudah-mudahan pemerintah juga di sini pasti hadir untuk membantu masyarakat untuk terus meningkatkan, menumbuh kembangkan koperasi. Karena koperasi dinilai suatu tempat yang paling baik untuk masyarakat berinteraksi, ya, lembaga ekonomi yang legal, ya. Untuk mengurangi bank emok atau apapun rentenir bank yang emok ada, itu. Ya. Koperasi dinilai yang paling baik untuk mengurangi bank emok ataupun rentenir yang saat ini sedang marak di masyarakat. Maka kami mohon dukungan dari semuanya agar yuk sama-sama kita majukan koperasi untuk meningkatkan perekonomian desa. Itu mungkin harapan. Sangat mulia sekali ini pendirian Koperasi Merah Putih ini. Mudah-mudahan semua paham dan masyarakat Tangerang juga semua mendukung, ya. Dan bagi yang berminat untuk menjadi anggota, silahkan menghubungi di Koperasi Merah Putih di desanya, ya. Mungkin nanti di kantor desanya mungkin ada informasi lebih lanjut. Kalau misalkan dari pengurus koperasi atau masyarakat ingin bertanya lebih jauh, Bu, ya, tentang Koperasi Merah Putih ini, Dinas Koperasi ada menyediakan coaching klinik atau ada apa, Bu, yang bisa kalau kami bertanya nih masyarakat, kemana nih nanyanya? Bisa, Bu. Kami ada punya klinik koperasi di Dinas Koperasi di lantai 3 GUD di Tiga Raksa, di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kami siap menjawab seluruh pertanyaan dari masyarakat terkait dengan koperasi tersebut. Karena memang ini hal baru dan memang banyak masyarakat yang antusiasme tuh, Bu. Antusiasme ingin menjadi pengurus, antusiasme pengen jadi pengawas, pokoknya luar biasa ini gaungnya Koperasi Desa Merah Putih. Kami menyambut baik itu dan insya Allah kami siap melayani seluruh pertanyaan warga masyarakat terkait hal itu, dan kami juga berinteraksi dengan masyarakat bukan hanya di sini, kami juga ada RPP Kum di Legok. Jadi untuk daerah sana boleh bertanya karena staf kami juga siap ada di sana. Jadi kesiapan bukan hanya pembentukan lembaga, tapi juga kesiapan SDM apabila suatu saat dibutuhkan informasi atau hal-hal berkaitan dengan operasionalnya koperasi, Dinas Koperasi sudah siap, ya, Bu, ya? Siap. Mudah-mudahan ini untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, ayo kita dukung Koperasi Merah Putih, ya. Terima kasih Ibu Haja Ana Ratna Maimunah yang sudah hadir. Mudah-mudahan tugas pembentukan Koperasi Merah Putih ini lancar, ya, Bu, ya. Amin. Dan amin. juga salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakat. Amin. Semoga Allah memudahkan. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi atas penjelasan dan inspirasi yang telah Ibu Dr. Anda Haja Ana Ratna Maimunah yang sudah disampaikan tadi, dan ini menjadi bahan kita semua dan bisa jadi bahan perbincangan di warung kopi ini, Koperasi Merah Putih, ya. Pastinya, Bu. Koperasi ini bukan hanya alat ekonomi, itu juga merupakan suatu gerakan sosial untuk memperkuat solidaritas dan kemandirian masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Saya Prima Saras Puspa undur pamit mohon diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Sapa Tangerang Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.